Selamat siang, dengan saya Dr. Dea yang bertugas di Poli hari ini. Dengan ibu namanya siapa? Bu Windy. Ibu Windy ya. Iya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 28 tahun. 28 tahun. Nama adiknya siapa? Briella, dokter. Briella. Umurnya berapa? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Mm-mm. Biasanya dipanggil di rumah apa? Briel? Briel. Briel ya? Iya. Baik Ibu, keluhannya apa? Ini main dok, apa? anak saya kayaknya diare deh dok, 2 hari ini. Diare udah 2 hari ini ya Bu Iya. ya? Berarti biasanya diarenya itu seharinya itu berapa kali? Sampai 3 kali dok. Bisa sampai 3 kali ya? Iya. Diarenya disertai darah atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Diarenya itu cair atau Cair dok, kayak air gitu. kayak air ya? Iya. Enggak kayak kuah sate gitu ya? Enggak. Sebelumnya emang adiknya makan apa? Dia suka makanin tomat mentah. Oh, suka Tomat makan mentah. tomat mentah Terus ya? suka mainan, suka dijilat-jilatin dok. Oh, mainan suka dijilat-jilatin. Karena suka makan es krim juga sih dok. Es krim ya. Iya. Nafsu makannya gimana? Kurang dok. Kurang ya. Iya. Adiknya rewel atau enggak? Rewel dok. Rewel ya. Iya, karena nggak mau makan kan. Ada disertai mual sama muntah? Sekali aja dok. Sekali ya, udah Iya. dari 2 hari ini ya. Iya. Tidurnya gimana? Tidurnya kurang nyenyak dok. Tidurnya kurang nyenyak. Iya. Baik. Imunisasinya udah lengkap Ibu? Lengkap dok. Udah lengkap semua. Iya. Sebelumnya Ibu pernah sakit seperti diare juga? Tidak. Tidak ya. Biasanya adiknya di rumah makan apa? Nasi tim dok. Nasi tim. tim. Paling dia suka selingan dengan tomat. Iya, selingan tomat mentah, suka cemilin. Iya. Ntar ya Dek ya. Bu ya nak. Nih. Baik Ibu, Ya. masih ada keluhan lain? Enggak, itu aja sih dok. Itu aja ya. Iya. Baik, untuk menegakkan diagnosisnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Iya. Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, kita langsung saja ke pemeriksaan fisiknya Ibu. Iya, baik dok. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Sebelumnya kita meminta izin dulu kepada orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Pertama, kita pastikan keadaan anak ini nyaman saat kita periksa. Selanjutnya, kita lihat keadaan umumnya, apakah dia seperti merasakan sakit ringan, sakit ataupun sakit berat, apakah dia sadar ataupun tidak. Selanjutnya, apakah ada sianosis ataupun ikterik. Lalu kita raba nadinya. Raba dulu nadinya ya Dek. Kita raba nadinya, kita nilai kuat angkatnya, lalu iramanya teratur atau tidak. Lalu kita ukur nadinya itu selama 1 menit. Apakah normal atau tidak. Lalu kita lihat pernafasannya. Di sini kita lihat, kita hitung frekuensi nafasnya. Apakah frekuensi nafasnya itu bagus, normal atau tidak. Di sini kita minta adiknya untuk membuka baju. Kita buka bajunya sedikit ya Dek ya. Jika anak ini malu, kita harus membujuknya atau kita tutup dengan selimut. Selanjutnya kita cek suhunya dengan termometer. Kita cek suhunya. Kita cek apakah
suhunya itu normal atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada rambutnya. Kita lihat rambutnya itu apakah hitam atau berwarna coklat atau pirang. Selanjutnya kita lihat apakah saat kita palpasi rambutnya ini apakah ada rambut yang tercabut atau tidak. Terus kita raba juga ubun-ubunnya apakah sudah menutup atau tidak. Selanjutnya kita lihat konjungtivanya. Dan skleranya apakah ada konjungtiva yang anemis dan sklera yang aterik. Selanjutnya untuk hidung, kita cek hidungnya apakah ada sekret atau apakah ada pembengkakan pada hidungnya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda yang abnormal pada rongga hidungnya. Selanjutnya pada pemeriksaan telinga, kita lihat apakah telinga kiri dan kanannya itu simetris dan apakah ada tanda-tanda kelainan pada telinganya. Selanjutnya pada mulut, kita lihat, kita minta pasien untuk membuka mulutnya, lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda kelainan pada mulut pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Di sini kita raba lehernya untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar pada lehernya atau tidak. Kita raba juga sampai ke bagian aksilanya. Kita akan melakukan pemeriksaan toraks. Di sini anak tadi disuruh untuk membuka pakaiannya. Jika dia tidak mau, kita bujuk atau kita rayu dengan misalnya nanti akan ditutup dengan selimut. Selanjutnya kita pertama inspeksi dulu toraksnya apakah ada retraksi atau tidak. Selanjutnya kita palpasikan toraksnya ini apakah kiri dan kanan, toraks kiri dan kanannya itu apakah simetris atau tidak, dengan cara tangan kanan dan kiri kita di bagian toraks pasien. Kita bisa menyuruh untuk menyebutkan 77, tetapi karena anak kecil jadi kita agak sulit biasanya, jadi kita rasakan saja. Kita rasakan apakah kiri dan kuat angkat toraks kiri dan kanannya itu sama atau tidak. Kita rasakan, lalu kita pindahkan, kita silang. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Pertama, kita akan memperkusi parunya terlebih dahulu. Kita perkusi parunya. Apakah ada suara pekak, sonor, redup? Jika pekak itu berarti ada berisi cairan, dan jika redup itu berarti ada inspeksi. Lalu kita bandingkan juga kiri dan kanan. Selanjutnya kita lihat juga incus cordisnya. Incus cordisnya apakah terlihat atau teraba. Biasanya incus cordis ini berada di RIC 4 dan 5, antara RIC 4 dan 5. Di sini incus cordisnya tidak terlihat dan tidak teraba. Selanjutnya kita akan menentukan batas jantung. Pertama kita lihat batas jantung kirinya. Sini kita lihat. Di sini saya mendapatkan batas jantungnya itu di
garis mid clavicula linea mamillae. Selanjutnya untuk jantung atas kita perkusi. Di sini saya mendapatkan batas jantung atasnya itu adalah RIC2. Lalu untuk batas jantung kanan di sini saya mendapatkan batas jantung kanannya itu adalah paroksimal kanan. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Di sini kita akan mendengarkan suara sikular, bronkosikular, ataupun ada wheezing dan suara-suara tambahan. Kita dengar. Lalu kita dengarkan juga pada apeks jantungnya itu ada di bawah puting. Lalu trikuspid itu biasanya berada di RIC3 dan 4. Lalu katup pulmonal di RIC2 kiri. Lalu katup aorta di RIC2 kanan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Yang pertama yaitu adalah inspeksi. Di sini kita lihat abdomennya itu apakah abdomennya terjadi kebuncitan atau tidak, dan apakah abdomennya itu simetris atau tidak, apakah ada skapoid, dan apakah ada vena yang terlihat. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi hepar, lien, dan massa rongga abdomen. Di sini yang pertama untuk mempalpasi hepar kita harus membagi dari membuat garis imajiner. Yang pertama garis mid clavicula ke titik persinggungan dengan iga. Kita tarik garis ke umbilikus. Selanjutnya garis yang kedua yaitu garis processus spoideus ke umbilikan. Lalu kita raba heparnya. Di sini kita rasakan apakah heparnya tajam, kenyal, atau padat, dan apakah heparnya itu bagiannya itu rata atau berbenjol. Pada keadaan normal hepar itu tajam dan kenyal, dan saat meraba kita juga menanyakan pada pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya jika belum pasti kita lanjutkan dengan perkusi, dimana nanti jika ada teraba hepar akan terdengar suara peka, suara timpani yang berubah menjadi peka. Selanjutnya kita raba liennya. Kita raba lien pasien. Di sini lien tidak teraba. Selanjutnya kita raba abdomen secara sistematis untuk melihat apakah ada massa pada rongga abdomen ataupun ada nyeri tekan atau tidak. Di seluruh lapang abdomen. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi di seluruh lapang abdomen untuk menentukan apakah ada asites atau tidak.
Jika ada asites, terdengar suara timpani menjadi peka, itu pertanda ada cairan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi ini kita lakukan di seluruh lapang abdomen untuk mendengarkan apakah ada bising usus atau tidak. Selanjutnya kita nilai tubur kulit. Kita tarik kulitnya. Jika pasien dehidrasi, kulitnya ini akan kembali ke normal itu dengan waktu yang lama. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan eksternitas. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan kaki kuduk. Di sini kita mengangkat leher pasien. Jika dagunya sampai ke dada, berarti itu adalah normal. Selanjutnya ada pemeriksaan Brzezinski 1 dan Brzezinski 2. Di sini di Brzezinski 1 kita tekuk lagi lehernya. Lalu kita lihat apakah ada fleksi di sendi panggul dan sendi lututnya. Selanjutnya untuk Brzezinski 2 kita fleksikan sendi panggul seperti ini. Saat kita fleksikan sendi panggul, apakah bagian yang satu lagi juga ikut fleksi atau tidak. Selanjutnya untuk geni, yaitu kita tekuk panggul dan lutut seperti ini dan kita luruskan. Normalnya itu kita bisa meluruskan sampai 135 derajat. Selanjutnya kita melakukan refleks ketok. Di sini saya menggunakan palu. Yang pertama kita ketok pada bagian patelanya. Kita lihat apakah ada refleks atau tidak. Selanjutnya kita goreskan pada telapak kaki, dimana saat kita goreskan seharusnya kaki pasien itu akan mencekam seperti ini saat kita goreskan pada bagian telapak kakinya. Baiklah, pemeriksaan pada anak sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada orang tuanya karena dan berterima kasih kepada anaknya itu sendiri. Baiklah Adek, pemeriksaannya udah selesai. Terima kasih Ibu telah mengikuti pemeriksaannya dengan baik. Silakan duduk kembali. Baik Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, mungkin anak Ibu ini terkena diare ringan, dimana mungkin untuk nanti obatnya akan saya resepkan. Nanti diminum 3 kali sehari dalam bentuk saset. Untuk mencegahnya mungkin Ibu tidak memberikan dia dulu buah-buahan yang mentah. Terus mungkin airnya direbus dulu Ibu, lalu dijaga ya Ibu ya supaya dia nggak makan sembarangan. Baik Ibu, masih ada yang bisa saya bantu? Udah itu aja sih Dok. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama dokter. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus. Di sini bayi berada dalam penghangat agar menghindari adanya hipotermia. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan dahulu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan saya dahulu dengan 6 langkah WHO. Selanjutnya, setelah kita mencuci tangan, kita harus memastikan tangan kita itu bersih dan hangat. Posisi pemeriksa berada di
atas kepala bayi. Di sini kita akan melakukan penilaian Apgar score. Yang pertama yaitu adalah warna kulit. Di sini kita lihat warna kulit bayi itu apakah biru atau kemerahan. Jika seluruh badan bayi itu biru, maka skornya itu adalah 0. Jika pada ekstremitas saja yang biru, berarti itu skornya adalah 1. Dan jika pada seluruh badannya kemerahan, itu berarti skornya adalah 2. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan puls. Di sini kita akan menghitung denyut nadi pada bayi. Kita hitung denyut nadinya. Jika besar dari 100 kali per menit, itu nilainya adalah 2. Dan jika normal itu adalah 1, dan jika tidak ada denyutan itu nilainya adalah 2. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan klinis pada bayi. Di sini kita lihat refleks dari si bayi tersebut. Biasanya refleksnya itu adalah ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya itu dalam keadaan fleksi. Selanjutnya kita akan menilai itu penilaian aktivis, di mana tangan dan kaki bayi ini akan akan terfleksi. Jika tangan dan kakinya terfleksi, itu artinya nilainya adalah 2. Dan jika hanya tangannya saja itu berarti 1, atau kakinya saja itu berarti 1. Dan jika tidak ada fleksi berarti itu 0. Selanjutnya adalah pemeriksaan respirasi. Jika pasiennya ini menangis reguler kuat, itu berarti nilainya 2. Jika bayi ini menangis tapi lemah, berarti nilainya 1. Dan jika si bayi ini tidak menangis, berarti nilainya 0. Selanjutnya kita akan mengecek cairan amonium pada bayi ini. Kita lihat warna dan baunya. Lalu kita cek plasentanya apakah lengkap atau tidak. Lalu kita lihat tali pusarnya, apakah ada simpul atau apakah ada arteri dan vena. Normalnya itu arteri ada 2 dan vena ada 1. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pada bayi ini. Pertama kita nilai jantungnya, kita nilai nadinya, apakah denyut nadinya itu normal atau tidak. Lalu kita lihat juga pernafasannya, apakah frekuensi nafasnya itu normal atau tidak. Selanjutnya kita ukur suhu tubuh si bayi, apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita lihat posisi gerak lengan si bayi, apakah lengan dan kaki bayi ini fleksi atau tidak. Selanjutnya kita nilai tangisan si bayi, apakah tangisannya itu besar atau lemah atau tidak ada. Selanjutnya kita amati kulit si bayi, apakah ada venicasiosa, mongolia spot, bintik mulia di wajah. Jika itu ada, itu adalah keadaan normal yang nanti akan hilang seiring pertambahan usia. Lalu kita lihat apakah ada ikterus dan bercak-bercak pendarahan pada kulit bayi. Selanjutnya kita lihat wajahnya. Wajahnya ini kita lihat apakah simetris atau tidak, apakah ada wajah khas seperti Down syndrome atau trisomi 21. Lalu kita lihat tanda-tanda trauma persalinan. Selanjutnya kita palpasi kepalanya. Pertama kita lihat apakah kepalanya ini simetris atau tidak, lalu apakah ada perlukaan atau tidak. Lalu kita lihat fontanella mayor dan minornya.
Lalu kita nilai fontanellanya. Selanjutnya kita lihat lehernya, apakah ukurannya itu pendek, web neck, atau apakah dan kita nilai tonus sternomastoideusnya dengan cara menggerakkan kepala bayi ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya setelah leher kita akan memeriksa matanya. Kita lihat matanya apakah ada katarak atau trauma mata. Lalu kita lihat refleks pupilnya dengan pen light. Kita lihat apakah refleks pupilnya itu normal atau tidak. Selanjutnya untuk mulut, kita lihat apakah ada celah pada bibir dan langit. Lalu apakah mulutnya itu simetris atau tidak. Selanjutnya kita lihat hidung. Kita lihat di hidungnya ini apakah ada fraktur atau tidak. Lalu adakah arteri kaunal dan bilateral. Dan lalu kita lihat dengan pen light juga apakah ada sekret atau tidak. Lalu kita lihat pernafasannya, apakah pernapasannya itu normal atau ada yang menghalangi pernafasannya tersebut. Selanjutnya kita nilai telinganya, apakah telinga kiri dan kanan bayi itu simetris, dan apakah ada tanda-tanda kongenital pada telinga dan liang telinga. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dada. Di sini kita lihat kelainan-kelainan yang terjadi pada dadanya, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu kita lihat gerakan dadanya apakah simetris atau tidak. Kita lihat apakah gerakan dadanya itu simetris atau tidak. Lalu kita perhatikan juga laju pernafasannya. Lalu kita mempalpasikan tulang koksenya, apakah ada patah di klavikula atau tidak. Dan kita lihat juga dinding dadanya ini apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita auskultasi dengan otoskop. Di sini yang kita dengar adalah bunyi jantung. Kita dengar bunyi jantungnya dan apakah ada bising usus atau suara nafas tambahan. Selanjutnya kita nilai juga pada abdomennya. Di sini abdomen kita palpasi apakah ada kelainan-kelainan kongenital yang terlihat. Lalu kita amati juga tali pusarnya, apakah ada ikatan simpul. Selanjutnya kita palpasi pada bagian hepar. Heparnya kita palpasi. Lalu limpa. Lalu ginjal kanan, di sini kita membutuhkan bantuan 2 tangan. Dan ginjal kiri. Selanjutnya untuk genitalia. Pada pria kita perhatikan skrotumnya itu turun atau tidak. Lalu kita perhatikan juga anusnya, apakah ada atresia aninya atau tidak.
Selanjutnya kita lihat ekstremitasnya dengan cara mengfleksikan kakinya ke atas. Jika saat kita lipatkan kakinya ke atas ada bunyi klik, berarti itu pertanda ada fraktur tulang. Setelah kita fleksikan, kita abduksikan dengan cara menekan bagian lututnya. Kita abduksikan, kita dengarkan apakah ada bunyi klik atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Refleks yang pertama itu ada refleks sucking, di mana apakah bayi ini menghisap jarinya atau tidak. Selanjutnya ada refleks head leg, di mana kita pegang tangan bayi ini lalu kita angkat. Normalnya kepala bayi ini akan ke belakang. Selanjutnya refleks genggam, di mana nanti kita akan memberikan suatu barang dan kita menyuruh si bayi ini untuk menggenggam. Kita nilai refleks genggamnya. Selanjutnya ada refleks Morrow, di mana bayi ini ada pergerakan tiba-tiba saat dia terkejut. Selanjutnya ada refleks Rosten, di mana saat kita mengusap bagian di dekat bibir si bayi ini akan mengejar jari kita. Selanjutnya ada refleks Babinski, di mana jika kita memberikan goresan pada telapak kakinya, maka kaki bayi ini akan mencekam seperti ini. Selanjutnya ada refleks Labiris, di mana nanti kita akan mengangkat kaki si bayi, lalu tiba-tiba akan kita lepaskan. Normalnya itu kaki bayi ini akan tertahan dulu seperti ini, baru perlahan-lahan jatuh. Baiklah Ibu, kali ini saya akan memberitahu Ibu cara menyusui yang baik dan benar. Sebelumnya saya beritahu Ibu dulu tentang manfaat dari ASI. Manfaat dari ASI itu adalah yang pertama bagi anaknya yang pasti sebagai sumber nutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi Ibu. Soalnya dia juga lebih ekonomis, tidak memerlukan biaya daripada Ibu harus memberikan susu formula, dan ASI itu juga dapat mengurangi resiko kanker dan anemia. Baiklah, selanjutnya Ibu, saya akan memberitahu Ibu cara menyusui yang baik dan benar. Yang pertama itu, sebelum Ibu menyusui anak Ibu, Ibu harus mencuci tangan Ibu terlebih dahulu. Pastikan tangan Ibu itu bersih. Lalu keluarkan dulu sedikit dari air ASI Ibu tadi dan dioleskan ke auricula. Jadi Bu, untuk cara menggendong si bayi ini, jadi kepala bayi ini ada di lipatan siku kita begini. Telapak tangan kita berada di bokong bayi. Jadi kepala, badan, dan ekor bayi itu tercover dengan tangan kita begini. Jadi bayi itu tidak kepalanya itu tidak mengendah ke belakang, tapi seperti ini. Lalu yang pasti Ibu sudah membuka
ASI ibu yang sudah ibu keluarkan tadi dan ibu oleskan ke auricula tadi. Lalu ibu rangsang bayi ibu untuk membuka mulutnya. Misalnya dengan ibu melekatkan mulut si bayi ini dengan payudara ibu, seperti menempelkan pada bagian di sekitar dekat bibir. Lalu pastikan mulut si bayi ini masuk ke payudara ibu, lalu bibir bawah itu terlipat ke arah luar. Pastikan hidung bayinya tidak tertutup dan tidak ada udara yang masuk. Lalu untuk jika ibu merasakan ASI di sebelah kiri ibu sudah habis, ibu bisa memindahkan bayi ibu ke sebelah kanan. Tapi jika sudah habis, jadi memberi ASI itu satu persatu. Cara melepaskannya itu adalah jari ibu tempelkan, ibu tekankan ke mulut bayi. Nanti dengan sendirinya bayi itu akan melepas payudara ibu dan ibu bisa memindahkannya ke sebelah kanan. Setelah ibu menyusui bayi ibu harus mensendawakan bayi ibu. Itu fungsinya agar bayi ibu itu setelah mendapatkan ASI itu tidak muntah atau gumoh, karena anak bayi itu rawan sekali dengan gumoh. Dengan cara ibu senderkan bayi ibu ke dada seperti ini, lalu ibu pukul-pukul bagian punggungnya sampai dia sendawa. Jika sudah, kembalikan kembali posisi bayi ibu. Baiklah ibu, sekian pemberitahuan saya tentang cara menyusui yang baik dan benar. Terima kasih, Bu.